Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Bapak Ibu hadirin, diawali dengan kata-kata Maha suci Allah. Itu adalah kalimat pujian, terpelihara dari hal-hal yang akan mengotori peristiwa dan kejadian tersebut. Maka diawali dengan kata-kata Subhana, Maha suci Allah. Jadi seluruh peristiwa mulai awal kejadian sampai terakhir, mulai dari dunia sampai akhirat, mulai dari kejadian itu sampai hari kiamat nanti, itu terpelihara. Tasawufnya seperti itu, tidak akan tercemar dan tidak bisa dirusak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Maha suci Allah segala-galanya, termasuk kalau yang terkenal bagi kita dari penyakit TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Iyo indah ya, lesa warna itu. Jadi dari zon itu tidak ada, terpelihara Maha suci Allah. Jadi karena peristiwa dan perjalanan itu adalah yang sangat dahsyat, jadi bukan peristiwa yang biasa, tetapi adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau dipikir dengan akal, logika, cara berpikir manusia, datangkan dia ke Allah. Datangkan dia ke. Karena Allah memberi kepada manusia itu ada 4 hidayah. Satu adalah hidayah naluri, insting. Kalau anak kete umur sehari 2 hari atau seminggu, inyo haus awinyo makanya bu menangi. Kalau inyo lapar menangi hijau, inyo basah menangi hijau, inyo ada buah aja kadang menangi hijau, ada binatang buas yang akan menerkam dia, nangis juga senjata tangi. Naluri, insting. Yang kedua adalah hidayah panca indera, pengimbangan hidayah yang pertama itu pemberian Allah, mencari, melihat, meraba, merasakan dan segala macam seluruh panca indera yang ada. Yang ketiga hidayah akal, akal. Jadi agama itu bagi orang yang berakal. Adinul aql, agama bagi orang yang berakal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Jadi mulia tidak agama, tapi tidak berakal. Putih itu yang PhD, pendapatan 2, itulah kira-kira. Artinya apa? Bahwa hidayah yang ketiga itu adalah terbatas sifatnya. Akal manusia itu terbatas. Dan sampai baru hidayah agama. Naluri, panca indera, kemudian akal, kemudian agama. Datangkan dia ke hawa do, jangan dia ke akalin yo. Lari kepada agama. Baru cara itu yo, ndak ada ayah ada, ndak ada induk ini menjadi orang yo. Ada bu? Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ndak ada ya, ndak ada induk ada. Jadi orang juga, jangan dipikir dengan akal. Itu lari ke agama. Ndak makan dia kan baca, jangan pakai baca.
Kemudian ada juga tidak ada ayahnya, ibunya saja. Ada ya Pak ya, Nabi Isa alaihissalam. Jangan dipikir dengan akal dan logika manusia, tidak masuk akal itu. Maryam perempuan suci, terpelihara, terbebas. Kok bisa hamil? Biidznillah, izin Allah. Jangan diwakal tuh, tidak tawakal di akal tuh. Nah, kadang zaman kini kan pantang kalah, orang gadi-gadi gitu, tidak dolah kira nak iya itu. Contoh, tidak boleh itu. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj itu dengan iman dari Mekah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu dalam sejarah dikatakan, ada menyatakan 1 bulan perjalanan onta untuk berjalan, sebulan baru sampai. Kini dah cukup semalam doh selesai. Sebelum subuh peristiwa Isra Mi'raj selesai. Nah, jangan dengan akal itu baru tataran dunia. Maka setidaknya ada 2 perjalanan baginda Rasul. Yang pertama sekali adalah yaitunya perjalanan horizontal. Apa tuh horizontal, Bu? Mendatar, masih tataran alam dunia, alam fisika, alam indrawi. Masih alam dunia tuh, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu masih tataran dunia, mengisyaratkan, menggambarkan itu adalah hubungan sesama manusia. Mendatar, kita tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia lain. Mau dia kayu hawa, mau dia saja pangkat dan jabatan hawa, satinggia saja ilmu hawa, tidak terlepas dari bantuan orang lain. Tidak ada yang bisa manusia itu di seorang. Mulai kalau tinggal di komplek, sakit awak, siapa tahu dulu tetangga. Makanya ada hak-hak tetangga itu. Begitu Rasulullah memuliakan hak tetangga itu. Kalau engkau memasak, masakan itu mungkin agak berbau wanginya sekali dia, maka banyakkan kuahnya, bagikan ke tetangga. Nah, tapi jangan kita buang lagi ibu-ibu. Kau masak gulai, kau deh wangi gulai waktu kuah bagi kawan di sebelah. Oh iya kuah sebelah ada di sini. Salian ada yang enggak selesai gitu kan. Begitu memuliakan. Jadi kita tidak lepas dari kehidupan manusia. Makanya ada horizontal, mendatar, hubungan sesama manusia. Allah jelaskan, Allah sindir kita kalau memutuskan hubungan sesama manusia, duribat alaihim wadillatu aina ma tuqibu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Akan ditimpa kemudaratan, ditimpa kecelakaan, ditimpa kehinaan di mana saja manusia itu berada kalau dia memutuskan hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Allah. Oh, sholatnya rajin, tidak dapat baputi awak katunya letibo di rumah saji, baca Al-Quran banyak, puasa Senin Kamis rajin, wah macam-macam saja hebat ibadahnya. Tetapi sesama manusia tidak habis doh, tidak aman doh. Nah, itu perlu dipertanyakan itu. Tidak benar dia itu. Jadi ada hubungan horizontal, mendatar. Makanya awal peristiwa kejadian itu sudah diawali dengan memperbaiki hubungan sesama manusia. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, karena itu adalah perjalanan suci. Makanya dari masjid ke masjid, bukan dari pasar ke pasar, bukan dari masjid ke pasar, bukan dari hotel ke hotel.
di alam dunia. Tapi kalau sudah mi'raj itu lain. Makanya Bapak Ibu hadirin, sholat kita itu, sholat awak itu, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang yang beriman. Secara ruhaniah Allah. Kita menghadap Allah. Ruhaniah itu naik ke Allah. Makanya manusia itu hebat. Gak ada yang mampu mengalahkan manusia. Kan ada 3 makhluk Allah. Yang di bawah sekali kan iblis. Tengah-tengah kan manusia. Di atas kan malaikat. Malaikat atau malaikat? Malaikat. Itu salah itu. Penting itu. Manusia ini bisa hebat dari malaikat dan bisa hina daripada iblis, jin dan syaitan. Buktiye. Takala Rasulullah Isra wal Mi'raj itu Jibril menyatakan, Jibril hanya nyampai di pada Sidratul Muntaha. Ya Rasulullah, ya Muhammad, saya tak kuat lagi. Antum aja sendirian. Langsung kepada Allah. Sama-sama lah. Awak kan sama orang ke. Sama orang ke terima. Masa di sini saya sendirian? Iya, saya tak kuat. Kalau paiyo aku tawakal. Angui. Maka ada namanya alam yang dilalui itu oleh baginda Rasul. Ada namanya yaitunya alam nasur, alam fisika, masih tataran dunia. Ada yang kedua alam malakut, alamnya malaikat, itu sampai Sidratul Muntaha, langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Baru nanti itu namanya alam lahur, alam ketuhanan. Tidak nyampai, makhluk tidak nyampai ke sana kecuali izin Allah. Baginda Rasul Muhammad SAW manusia melebihi malaikat Jibril langsung kepada Allah. Kan hebat. Kenapa? Qalbu itu. Makanya baginda Rasul menyatakan kullu syai'un sakalatun. Nah, ini kajian tasawufnya. Tiap-tiap sesuatu ada alat pencucinya. Kalau kelakuan awak semua juga cuci ibu. Ya iya. Ajo inzo sabun dari kata banyaklah deterjen. Kuasa kalau qalbu mabarasian nanti dan kalau inzo itu. Dia coba-coba minum belakang di situ kasih kilo. Yang tahu itu kalau di kawan-kawan. Kuasa kalau qalbu dikromo mabarasian nanti itu zikir. Kita ini adalah makhluk yang fitrah, suci. Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap manusia lahir diciptakan Allah dalam keadaan suci, fitrah. Jadi kita ini fitrah, suci. Allah maha suci. Makanya subhanallah, kita suci. Kalau suci dengan suci nyambung dia. Ini contohnya. Bu, mencari kemana ya, Bu? Supaya anda salah pemahaman. Awal ambil ayah putih setengah gale. Kemudian ambil ayah putih setengah gale. Awak gabungkan. Kira-kiranya berpisah atau gabung, Bu? Gabung kan? Kenapa? Ayah putih sama ayah putih. Fitrah sama fitrah. Awak ambil dan kedua contoh yang kedua. Example yang keduanya. Awak ambil ayah putih setengah gale. Ambil minyak tanah setengah gale. Masukan. Udah solar jadi yo. Jadi kacau jadi yo biar dua. Boleh bisa gabungnya Pak? Tidak bisa. Kenapa? Sudah ternoda. Yang fitrah tidak bisa nyambung. Allah maha suci. Kita suci. Suci dengan suci nyambung. Makanya Allah bertanya, sewaktu kita belum menjadi manusia seperti ini, alastu bi rabbikum, adakah engkau mengakui aku itu Tuhanmu? Kata Allah. Bala syahidna ya Allah. Benar ya Rabb, engkau adalah Tuhan kami. Awak dulu mengecek-ngecek bagi Allah, tanya jawab Allah katanya awak menjawab.
apa isinya dalam kamar kau? Tidak tahu kan? Tidak tahu kita. Kenapa? Ada dinding yang menghalangi dan hijab. Dinding itu bisa dibuang, bisa dihindarkan, bisa dimelakkan. Hijab itu dalam pemahaman Imam Al-Ghazali adalah dosa yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Kalau qalbu kita bersih, dibersihkan, dibuang dinding Allah, ditembus dinding ini, dihindarkan dinding ini, maka apa saja yang ada di dalam kamar ini nampak oleh kita. Itu namanya pandangan ma'rifat namanya. Nah, jadi oleh sebab itu makanya kita bersihkan qalbu kita. Gak ada lain daripada itu. Inna fil jasadu kullu mudghah, kata baginda Rasul. Di dalam jasad anak Adam itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhat jasadu kullu. Kalau rancang nasa gumpal itu akan bagus yang dihasilkannya. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Kalau rusak nasa gumpal itu maka akan rusak pula yang dihasilkannya. Ala wahya qalbu. Pakai Q ya. Nah, ini Ustaz ahli bahasa Arabnya itu. Pesantren ya. Qalbu pakai Q. Kalau kalbu itu lain ceritanya. Kalau kalbu tuh tahu ibu ya? Wawaw. Oh, anjing bahasa Indonesianya, kalau bahasa Minangnya ada nanti Jawa ada. Pakai Q. Qalbu. Ketahuilah yang segumpal tadi itu kata Rasul adalah hati. Makna hati di situ ada dua. Ada makna secara syariat. Jasadiya, ada makna secara hakikat. Nan sabanahe. Ada orang Arab pas peristiwa itu, ya Rasulullah, nan sagumpa kok. Iyo ya Rasulullah. Elo ada sagumpa kok. Nah, orang Arab itu dia yo tidak, nah gitu. Apalagi awal-awal Islam itu. Tapi ada hakikat makna yang terkandung di dalamnya. Yang dimaksud oleh Rasul, kalau hanya nangsa gumpa kuat, bu, jadi kemarin ibu dan pak ibu udah, kalau hanya nangsa gumpa kuat, tak kalau awak meninggal masuk ke dalam kuburnya masuk di orang, hati awaknya tinggal di luar tu masukan, dia masukan kan? Kalau masuk sama Jawa, habis dimakan cacian, hancur di kandungan tanah itu, apakah selesai urusan manusia? Belum. Berarti bukan hanya nan sagumpa-ku. Betul sahaja. Oke. Tapi yang mana? Itulah dalam ilmu tauhid namanya latifah rabbaniyah. Innallaha la yanzuru. Sungguhnya Allah tidak melihat dan memandang dan menilik kepada jasadmu, bentuk wajahmu, kegagahanmu, kecantikanmu, kekayaanmu. Walakin yanzuru, akan tetapi Allah menilik. Nah, bahasanya menilik dalam ilmu tauhid itu menilik, memandang, melihat. Maniku, qulub dan hati. Nah, jadi oleh sebab itu kita berasian hati ya. Penyakit hati itu banyak. Imam Ghazali menyatakan salah satunya adalah hasad. Buat hasad bu, iri dan dengki, itu bahaya itu. Nyodak nampak tapi akibatnya sangat berbahaya sekali. Itu penyakit qalbu, penyakit hati. Ini sadonya kan hati itu. Kalau kadang hati, kalau kecil hati, kalau tinggi hati, kalau rendah hati, kalau makan hati, kalau meracun hati, kalau sakit hati. Ini akan hati saudara. Maka dia mempengaruhi. Makanya bagus kan hasad, sangat bahaya itu. Makanya Rasul menyatakan iyyakun wal hasada, jauhilah olehmu sejauh-jauhnya sifat hasad. Kenapa? Bahaya. Fa innal hasada yakul, ada yakul di sana. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan yang kamu lakukan. Salat rajin,
hasad ia juga habis. Baca Al-Quran banyak, hasad ia juga lalu lewat. Oke, jauhin pada saat itu. Tidak boleh. Karena tak kulunarul khotok, kata Rasul. Bagaikan Nabi memakan kayu bakar dan kariam. Kayu bakar, kalau bahasa perempuan pun namanya masih ilmu itu. Kariamnya dibakar, habis sebentar. Makanya jadi jauhi pada saat itu. Bahaya. Nggak ada nilai ibadah kita dalam pandangan Allah itu nggak ada punya nilai. Jadi kalau ingin ibadah awak makbul, diterima, diijabah oleh Allah, jauhi sifat hasad. Jangan ditaruh, apalagi kalau dikembangbiakkan. Itu sangat bahaya. Kadang-kadang kawan kan berkembangbiak sebagai sifat hasad dalam diri. Bahaya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi perjalanan peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah yang sangat luar biasa, tidak bisa hanya dipikir sebatas akal manusia, tetapi adalah makanannya iman di sana. Makanya tak kalah dinyampaikan oleh baginda Rasul, ada orang yang ragu-ragu dia murtad lagi. Ada orang yang memang sudah dia tidak menerima, makin kafir dia. Golongan abu-abu pun di sana itu, Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, itu tidak tahu lah. Itu giliran orang situ tuh. Jadi kaum muslimin rahimahumullah. Tapi yang imannya benar, bukan hanya iman yang itu sekadar daya hayal saja, bukan hanya pencitraan saja, dia semakin kokoh. Abu Bakar sedih. Ya Abu Bakar, apakah engkau meyakini sadaqta ya Rasulullah? Lihat doa yang keluar dari mulut Rasul itu setiap ucapan yang dikeluarkan oleh baginda Rasul, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasul, engkau benar ya Rasul. Dan ada yang tidak sirah. Makanya di dalam ilmu tauhid dijelaskan iman Abu Bakar itu kalau ditimbang sawalah gua iman Abu Bakar, sawalah idah gua lagi di bumi gua masih bari gua iman Abu Bakar dulu. Ini para sahabat Rasul itu bukan main-main. FPI-nya cuma dulu lah gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Jadi oleh sebab itu, mari kita mantapkan tantangan kini sangat baik. Generasi kita masih hidup ya ini sangat berat tantangan kita. Dulu muncul Islam Nusantara, kemudian muncul juga beraneka ragam bentuk, macam-macam saja. Itu ujung-ujungnya adalah terhadap agama, muarunya ke agama. Ada penuduhan, dikatakan Al-Quran sebagai sumber radikalisme. Kan bahaya itu. Akhir-akhir ini ada juga muncul bahwa jilbab itu tidak cocok lagi, perlu dirubah. Malahan hadir juga saat ini agama itu sudah boleh digeser masuk dalam pendidikan. Aku dicabut tidak tahu bodoh. Nah pokok itulah beredar gini kok. Lah baca min jemaat hari, lah bagalanggang jemaat orang banyak. Maaf Bapak Ibu, aku di asli orang Minang kok. Tidak ada surah-surahan man ra'a minkum munkaran. Kalau ada kemungkaran yang terjadi, faliwairu bihi, cegah. Masing-masing awak berkewajiban untuk mencegah sesuai dengan kapasitas awak. Kalau wali kota dengan jabatan wali kotanya cegah kemungkaran itu. Gubernur dengan jabatan gubernurnya biari dengan kekuasaan. Jadi Islam itu tidak akan berkembang kalau tidak ada dengan kekuasaan. Saya lihat dulu sewaktu di Mekah, belum hijrah, Rasulullah sedang sholat di depan Ka'bah di Cakiyah. Cakiyah doang. Tidak
lah mulai hijrah ke Madinah baru muncul. Jadi penguasa itu wajib berakidah dan bertauhid dinullah. Jadi geser-geser lo agama itu. Oh agama itu candu, agama itu tidak perlu, agama itu sama. Kecil siasa mau. Kalau sama agama itu, kenapa Allah menyatakan inna dina indallahi Islam? Agama di sisi Allah itu adalah Islam. Kan Allah yang menyatakan, masa tak percaya sih sama firman Allah? Allah iman juga kecewa, itu iman munafik namanya itu. Ada dalam ilmu tauhid namanya munafik i'tiqad. Munafik i'tiqad itu lain di mulut, lain di hati. Kalau di Minang namanya anggur, angga, gelia, amua, unjuk, nananda, babarikan, tunjuk, lurui, karing, kiana, kai, ope di luar, anjong di dalam, manuok kawan sayang, mangguntiang dalam lipatan. Kata Rasul, orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Kenapa? Dia punya mata pedang dua. Ndak dapat kapai, kapulangnya saya baju. Ndak dapat suanya kita santuang yo. Hati-hati. Makanya baginda Rasul menyatakan ayatun munafikun salatun. Tanda munafik itu ada tiga. Setidaknya. Idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara lama kota di buku apa? Kibir, dusta. Kodak kasatu walahe saparo atau banyak buto di korbannya. Bahasa Minang ada baru. Yang kedua waidawa ada akhlafa. Kalau bila dia berwa'ad, berjanji-janji lama, janji-janji mani, pilihlah pokok, pilihlah. Akhlafa. Dia mengingkarinya. Wa idza tumina khana. Kalau ada amanah itu, titipkan amanah kepada dia, dia khianat. Yang bahayanya khianat dalam agama. Itu yang kecewa namanya musuh dalam kain sarung. Sama di muka rancak lemak manihe pandai babinya ayah di belakang awak. Makanya jadi Inna khafu ma khafu, kata Abu Bakar, yang paling aku khawatirkan, yang sangat membahayakan adalah al-munafikun aliman. Orang alim, ahli agama, ahli ilmunya banyak, tetapi dia munafik. Hati-hati. Wallahu a'lam. Imam Sidri ya begini Pak. Anak kejadian 5, 10, 30, 60 tahun yang akan datang, wallahu a'lam. Tidak tahu Allah. Kalau sudah istiqomah di atas aturan Allah dengan Islam, Bapak Ibu hadirin, kaum muslimin, umat Islam semuanya, Islam tidak akan habis iya. Tapi Islam bisa berpindah tampil, bisa. Dulu di Andalusia, di Turki, itu barang lamunya Islam jaya 800 tahun lebih Islam jaya, akhirnya runtuh. Nah, sekarang mulailah pada kali kan. Jadi bisa. Kenapa? Di antaranya adalah umat itu tidak mau lagi mengamalkan, menjalankan syariat aturan Allah. Maka Islam itu berpindah karena dima umat itu namuh menjalankan syariat itu. Islam tidak akan habis ya. Itu ada jaminan itu. Tapi Islam berpindah sampai bisa. Nah, oleh sebab itu, sebelum menyesal di akhir, makanya rencak sasal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi istiqomah kita, generasi kita, anak-anak awak, ajaknya sholat, baunya ke surau, kamu sholat, rumah ibadah, kajian-kajian keagamaan,
Satu, rumah tangga itu produk awal. Baiti jannati, madrasatul ulam baik, pendidikan utama itu adalah rumah tangga. Dari nol, awal rumah tangga dulu. Kemudian yang kedua, rumah ibadah, jangan lapeh. Sewaktu Rasulullah hijrah yang pertama itu yang dibangun apa Bu? Rumah saji. Sajian namanya Bu, Pak? Dan kok Bapak Ibu yang haji dan umrah kan biasanya kan ziarah ke sana itu. Masjid Kuba. Pertama kali hijau ya. Tapi hijau ya. Hijau ya. Jadi artinya apa? Bahwa masjid itu tidak bisa dipisahkan. Artinya menggambarkan agama tidak boleh pisah dari kehidupan manusia. Kalau pisah agama, lapih agama dari kehidupan manusia, manusia itu lepas kontrol. Maka terjadilah hukum rimba. Hukum rimba kan awak tahu? Yang menjadi raja di bawah siapa? Harimau, singo. Pernah hanya pemilu? Enggak. Nah pokoknya baga. Siapa baga? Ku menang. Nah gitu. Enggak ada ceritanya. Pemilu dan pemilu sama saja. Tidak berlaku dia. Artinya apa? Karena di sana sudah berlaku hukum seperti itu. Nah kita manusia, Allah telah memberikan petunjuk, hudal linnas, itulah Al-Quran. Masya Allah. Manusia itu hebat. Bukan hanya diciptakan oleh Allah, diutus seorang Rasul. Bukan hanya Rasul yang diutus, diberi kitab. Nih petunjuk. Jadi bukan hanya manusia yang diutus, tapi ada panduan dan pedoman. Oleh sebab itu sangat rugi sekali lah hidup Jawa hanya sesaat sebentar. Kadang-kadang kawan kan wakilah seperti itu. Hidup sekali mah kupu benar lah. Memang dek sekali itulah hidup di dunia kok. Pasal perjalanan awak panjang lah Bapak Ibu, sangat panjang sekali. Ada 13 episode alam yang harus awak lalui. Kini awak sampai alam lengkap baru. Nah, terus awak tahu. Satu, alam roh. Kedua, alam iradat kehendak Allah. Yang ketiga, alam rahim. 9 bulan 10 hari. Bisa capek, bisa lambat. Tergantung pesanan kalau sama ini bisa ada. Bu ya, ini tanggal marah di Mawe, Jembaran iya. Tapi di Paris dia sudah dibersih. Kemudian kini kau sampai alam dunia. Awak sampai baru perjalanan episode yang awak lalui. Nyok 3 oleh banyak. Berarti kalah Bu, Pak. 9 jauh panjang. Tidak bisa awak leha-leha main-main tu. Awak sewanti-sewantak sih kau ni di dunia kau paling kencang semua manusia. Barang manusia yang tinggi kena. Dia 200 tahun. 200 tahun ada Bu? Tidak ada lah ya. Nah, makanya jangan meminta umur panjang. Ya Allah panjangkanlah umur. Udah ini 200 tahun lah. Tanya ini anak cucu awak. Bisa elok ya Allah, dia umur saya elok. Ya terus salah gitu, kan. Panjang umur itu tuh makasih ya. Awak lah meninggal, kebaikan awak masih disamping di orang. Keelokan, sikap, perilaku masih ada awak terlayar orang baru. Nah, itu yang makasih itu. Jadi bukan umur sampai 200 tahun salah gitu kan. Kasihan juga anak cucu kita. Nah oleh sebab itu penting bagi kita, sementara kita hidup hanya sesaat di dunia ini, tidak lama, maka kita manfaatkan. Ingin sukses di alam selanjutnya, alam dunia kelak,
yang menentukannya. Sesudah dunia kembali, alam sakarat dulu, sakarat, dan selanjutnya alam maut. Nyo dua tu, ada orang nggak buang sakaratul maut. Ini dua sama sakarat tu artinya proses berpisahnya ruh dari jasad. Nah, itu proses tu. Nah, itu proses tu. Alam maut tu tu, bakal tu baru. Itu proses tu. Rasulullah pun berselindung bermohon kepada Allah. Nah, Bapak Ibu dah hafal itu doanya. Ucapnya Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Itu amalkan dan tinggal tu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut. Ya Allah, terimalah taubat aku sebelum maut, wa rahmatan ilal maut. Ya Allah, beri rahmatlah saat maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampunkanlah ya Allah sesudah maut. Baru Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Masya Allah. Baginda Rasul pun bermohon ke Allah. Itulah yang diikuti oleh kita sebagai umat Rasulullah. Jangan sampai tinggal doa itu. Ala sudah sakarat baru maut. Kullu nafsin zaikatul maut, di situ juga. Baru sesudah itu alam barzakh, barzakh dinding pembatas alam penantian udah jadi begituan tuh. Kali nanti proses selanjutnya banyak. Sudah selesai dalam waktu nanti 30 menit. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu mari kita sama persiapkan diri kita, keluarga kita, anak cucu awak, kasatu Allahnya salamayan dunia akhirat. Biinilah dengan izin Allah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Ila liqa dalam